Beliau mengatakan ada ma ba'da tulu'is syamsi ila zawal. Kita udah diatur sekarang. Dari sholat subuh, persiapannya, zikirnya, sampai sholat subuhnya, tata caranya, apa yang dibaca, zikir setelah subuh, zikir setelah tersebut sampai terbit matahari. Udah. Sekarang apa tugas kita setelah terbit matahari sampai siang? Nah, beliau sebutkan di sini. Fa idza tala'atis syams, maka apabila tala'atis syams, telah terbit matahari, wartafa'at, dan telah naik, qadra rumhin, setinggi tombak, qadra kadar, rumhin tombak, fasalli raka'atain, maka salatlah 2 rakaat. Salat apa? Salat isyraq, dan bisa digabungkan dengan salat duha, karena salat duha waktunya salat duha sudah masuk. Qala wa dzalika, dan hal tersebut inda zawali, ketika zawal, hilangnya. Zawal atau habisnya atau hilangnya. Waqtil karaha, waktu yang dimakruhkan atau diharamkan, maksudnya di sini waktu karaha. Waktu yang dilarang, gitu aja tulis. Waktu yang dilarang lis shalah, untuk salat. Fa innaha makruhatun, karena sesungguhnya salat, fa innaha, sesungguhnya salat, makruhatun, dilarang, min ba'di faridatil subhi, dari setelah faridah, fardunya subuh, salat subuh, ila, sampai irtifa'is syams, sampai terbitnya matahari. Kita udah tahu tuh dalam kitab fikih, ya kan? Fa idza adhan nahar, dan apabila sudah adha, agak terang paginya, agak terang paginya, itu duha, waktu duha maksudnya. Dia akan sebutin apa maksudnya. Wa madha, dan telah lewat, minhu, darinya, dari waktu tersebut, qaribun, sekitar, dekat, mendekati, min rub'ihi, dari seperempatnya, seperempat siang. Fasalli, maka salatlah, salat duha, salat duha, raka'ataini, 2 rakaat, atau arba'an, atau 4, atau sittan, atau 6, atau thamanian, atau 8. Mathna, 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 2, 2. Mathna, mathna artinya 2, 2. Afdalnya begitu. Jadi beliau memisahkan, biar sendiri-sendiri dah. Salat isyraq dulu tanpa salat duha, salat isyraq sendiri. Habis itu waktu di seperempat siang, yaitu sekitar jam 9, salat duha 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau sampai 8 rakaat. Nah, amalnya Habibuna Al-Habib Umar bin Hafid biasanya salat dalam waktu isyraq 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat salat duha sama isyraq. Setelah itu nanti jam 9 atau jam 9 setengah 10, jam 10 salat lagi, menyempurnakan sampai 8 rakaat. Biasanya begitu. Ya. Mau diamalkan seperti ini boleh, yang seperti itu juga boleh. Taib. Qala mana? Faqad nugilat, faqad, telah, nukilat, telah dinukilkan, hadhil a'dad, hadhihi, ini, a'dad, jumlah, jumlah salat tadi itu duha, yang 2, 4, 6, kulluha, semuanya telah dinukil jumlah salat ini semuanya an Rasulillah, dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah salat 2 rakaat, pernah salat 6, pernah salat 8 rakaat. Wassalatu khairun kulluha, dan salat itu khair, baik, kulluha, semuanya. Maka faman syaa, maka barang siapa, syaa, berkeinginan, falyastakthir, kalau ingin nambah, falyastakthir, silahkan dia memperbanyak. Waman syaa falyastaglil, dan siapa yang berkehendak juga untuk mengurangi atau sedikit, terserah dia, bebas. Diriwayatkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, sahibul ratib, beliau ketika usia masih belia, masih 7-8 tahun,
mau masih belajar Quran, keluar dari rumah Mi'lamah, tempat belajar Quran, itu di waktu duha. Sholatnya sekitar 100 sampai 200 rakaat waktu duha itu. Disempetin sholat di masjid-masjid banyak di jalan, di Tarim. Setiap berapa meter ada masjid biasanya. Beliau sholat sampai 100 sampai 200 rakaat waktu duhanya. Itu sholat aja. Sholat memperbanyak ibadah. Falaisa, kata beliau di sini, falaisa baina tulu, falaisa, maka tidak ada baina tulu, antara terbitnya matahari, wazawal, dan zawal, yaitu duhur, waktu siang, ratibatun, salat sunnah ratibah, maksudnya yang ditartibkan atau yang dianjurkan, illa hadhihi salawat, kecuali salat-salat ini. Ini fokusnya aslinya ini salatnya duha. Tapi kalau ente mau nambah silahkan, perbanyak silahkan. Fama fadala, maka apa yang lebih, anha, darinya, ay dari salat itu, min awqatik, dari waktu-waktumu, falaka fihi arba'u halatin, maka engkau memiliki kebebasan atau pilihan 4, dengan 4 keadaan. Maksudnya tugas sholat itu yang ada riwayatnya itu aja, duha, terserah ente. Nah sekarang ini dari waktu itu, dari waktu terbit matahari sampai waktu duhur, itu engkau punya 4 pilihan. Maksudnya dijadikan waktu yang lebih setelah sholat tadi, engkau bisa dijadikan dengan 4 hal, 4 perkara. Yang pertama, apa yang kau sibukkan? Ini tentunya kalau kita tidak memiliki kesibukan, ya, dan kita mau mengatur waktu dari awal. Kata beliau, al-halatul ula wahiyal afdal. Kedudukan yang pertama, keadaan yang pertama, dan ini yang paling afdal dari semua keadaan. Wahiyal afdal an tasrifahu fi talabil ilmin nafi'. Engkau menggunakannya, tasrifahu, menggunakannya, waktumu itu, saya nggak ngerti. Al-halatul ula. Tapi tahu kan berhenti di mana? Keadaan yang pertama, wahiyal afdal, dan itu yang paling afdal, itu yang afdal. Kan gampang artinya, afdal. Antasrifa, engkau menggunakannya atau menghabiskannya, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, an-nafi', yang bermanfaat, fid din, dalam agama. Dunal fudul, bukan ilmu yang fudul, ilmu yang berlebihan tidak ada gunanya, itu fudul namanya. Ilmu yang berlebihan yang tidak ada gunanya. Alladzi, yang mana, akabban nasu, yang orang-orang menyibukkan diri. Akabba itu seperti orang yang nyungsruk gitu. Maksudnya orang-orang benar-benar fokusnya kepada itu saja. Yang orang-orang menyibukkan diri, akabban nasu alaihi, terhadapnya, wasammauhu ilman, yang dinamakannya itu sebagai ilmu. Beliau belum melihat zaman kita. Ini zamannya beliau. Orang-orang sibuk ya ilmu juga. Sibuknya dengan ilmu khilaf, ilmu madhab, ilmu yang susah-susah, ilmu falak, ilmu jadal, ilmu tauhid yang buat itu, kata beliau, orang-orang sibuknya dengan itu. Harusnya dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat apa? Ilmu yang kita tahu halal dan haram, ilmu yang tahu sah salat atau tidak salat, atau sahnya ibadah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan hudur. Itu ilmu nafi'. Ilmu hadisnya Rasulullah SAW, ilmu tafsirul Quran, itu ilmu nafi'. Bukan ilmu yang orang-orang sekarang sibuk di zaman beliau tahun 500 Hijriah. Orang-orang sibuk apa? Dengan ilmu apa? Kayak ilmu kita sekarang dengan sekolahan. Nah, ilmu agama juga, tapi ilmunya kadang-kadang dicari untuk cari nama, untuk bisa mujadalah, bisa berdebat. Ya, itu beliau mencela itu. Belum lihat zaman kita. Nah, sekarang orang-orang sibuk semua sekolahan dari pagi sampai siang. Kapan belajar ilmu agamanya? Wala mewujud ilmu agama. Dari pagi sampai siang nggak ada agama sama sekali. Nggak ada yang ingetin sama Allah SWT. Ya Allah, gimana ini? Nah, tapi udah begitu. Nggak tahu ini keadaan kayaknya wajib bagi kita semua. La ilaha illallah. Ya, dari pagi start
Jam 7 sampai siang. Sekarang lebih lagi. Sebagian sampai jam 2. Itu otaknya sampai gimana nggak tahu. Udah habis itu mau sekolah ngaji nggak bakalan masuk itu. Udah bebel, udah kecapean. Gue pengennya main, apalagi anak kecil masih muda. Masa belajar sekolah lagi, belajar lagi. Pusing kepalanya. Dia pengen main. Akhirnya lah belajar bener, wala main bener. Akhirnya apa? Tambah gede, tambah pengen main. Tambah gede, tambah main. Ya, makanya kita dapetin zaman kita sekarang, orang-orang udah dewasa, udah besar, udah beranak, main. Sibuk dengan mainan. Kenapa? Masa kecilnya kurang main. Iya memang. Kalau orang tidak diberikan jatahnya dia dari bermain ketika dia kecil, bukan berarti nggak sekolah, ya, tapi dikasih jatah. Ada waktunya dia jatah, mengeluarkan apa yang dia inginkan. Nanti waktu gede dia main. Ya, Imam Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah di zaman beliau ada orang datang hadir taklimnya beliau nggak ngeliat ada suara anak kecil dan tahu ini anak kecil nggak betah. Anak kecil bawa taklim kan nggak betah. Ya, gitu. Kata Habib, siapa ini? Anak saya Habib. Kenapa dibawa ke sini? Kenapa nggak disuruh main? Iya Habib, biar dia berkah hadir di tempatnya antum. Katanya enggak, abahnya biar hadir di sini, anaknya biar main. Ini waktunya waktu dia main. Belum waktunya belajar, belum waktunya. Dia nggak tahu juga apa yang pikirannya dia sekarang, bahkan di sini pengennya main. Kalau dia nggak ente kasih waktu main di waktu dia main, nanti di waktu gede dia bakal main. Dan ente nggak ngasih jatahnya di waktunya dia. Kasih jatahnya tetapi diatur, tentunya nggak over, main-main terus, ya nggak juga, cuman diatur waktunya, dikasih jatahnya dia untuk main karena memang di situ dia bakal seneng, hatinya seneng, ngerasa bahagia kalau udah main. Nah diatur waktunya, ada jadwal dia belajar, lalu ada mainnya, ada waktu di mana dia dikasih. Nah Imam Al-Ghazali mengatur waktu di sini katanya paling afdal adalah dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Beliau akan memberikan ta'rif apa itu ilmu yang bermanfaat setelahnya. Gal wal ilmu nafi', dan ilmu yang bermanfaat ialah ma yazidu fi khaufika minallah. Ma yazidu, apa-apa yang menambahkan fi khaufika, dalam takutmu minallah, kepada Allah. Ada nggak tuh di sekolahan gitu? Nambah takut kepada Allah. Ya Allah. Taib. Wa yazidu, dan menambahkan. Wa yazidu, dan menambahkan. Fi basiratika, dalam mata hatimu atau dalam pengetahuanmu. Basirah itu sebenarnya mata hati. Bi'uyubi nafsik, dengan aib-aib dirimu. Kejelekan-kejelekan dirimu. Engkau nambah tahu tentang kejelekan dirimu. Itu ilmu yang bermanfaat. Tahu. Oh ente kurang ikhlas, oh ente kurang benar, oh ente kurang tawadhu, oh ente masih ada sifat kikir, oh masih ada sifat jelek, oh masih ada sifat maksiat. Memberitahukan itu, dengan ilmu ini ente bisa tahu aib-aib dirimu. Itu ilmu manfaat. Terus apa lagi? Wa yazidu fi ma'rifatika, wa yazid, dan menambahkan fi ma'rifatika, dalam ma'rifatmu, pengetahuanmu, bi ibadati rabbik, dalam menyembah Tuhanmu, dalam beribadah kepada Tuhanmu. Tahu dah, ya ilmu fikih dah, ilmu salat, ilmu halal, ilmu haram, mana yang betul, mana yang sah dalam salat, mana yang syarat-syaratnya imam, syarat-syaratnya makmum, mana yang sah dalam berpuasa, mana yang benar dalam berzakat, kapan wajibnya zakat, apa saja harta yang wajib dizakati, kapan wajibnya haji. Begitu juga bagaimana perdagangan yang betul. Kalau kita jual beli, mana yang sah, mana yang tidak sah, itu penting karena memperbaiki ibadahmu kepada Allah SWT, muamalatmu bagaimana sama Allah. Wa yugallil, dan mengurangi ilmu itu, mengurangi fi raghbatika, dalam keinginanmu, fid dunya, terhadap dunia. Mana tuh ilmu yang kayak begitu? Sekarang tambah belajar tambah pengen dunia. Bahkan tujuannya belajar untuk dunia. Ya, jauhnya lihat. Wa yugallil, dan mengurangi fi raghbatika, dalam keinginanmu, fid dunya, dalam dunia, yaitu memperlihatkan hakikatnya dunia. Oh, dunia ini hakikatnya adalah tempat kita berlalu, bukan hakikatnya untuk dimaksud adalah akhirat. Itu ilmu yang seperti itu an-nafi', itu yang manfaat. Wa yazidu, dan menambahkan fi raghbatika, dalam
keinginanmu fil akhirah. Keinginanmu dalam urusan akhirat, fil akhirah, dalam urusan akhirat. Baik, masih panjang lagi. Wa yaftahu basiratak, dan membukakan mata hatimu bi afati a'malika, dengan afat, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, a'malik, amalanmu. Maksudnya, mana amalanmu nih? Ente udah sholat, tapi dengan ilmu ini ente bisa ngoreksi. Bener nggak nih amalan ana? Bener nggak nih zikir ana? Bener nggak nih puasa ana? Nah, dengan ilmu tersebut engkau bisa mengetahui afat, kejelekan-kejelekan nafsik. Jelek, oh salah ini, harusnya dihindari seperti ini. Bukan begini ikhlas, bukan begini yang betul, harusnya begini. Nah, ilmu itu yang bermanfaat. Baik. Terus hatta tahtariza minha, sehingga tahtariza, engkau bisa menghindari minha, darinya. Tahtariz, menjaga-jaga darinya, dari hal tersebut. Wa yutli'uka, dan memberitahukanmu, ilmu tersebut memberitahukanmu ala, atas makaidis syaitan, tipu daya setan. Mana tempat tipu daya setan? Hati-hati, mungkin kebaikan ini zahirnya, tapi sebenarnya itu adalah ajakan setan agar engkau terjerumus nantinya. Taunya dari mana kalau nggak ada ilmunya? Begitu saja gitu. Ilham dari Allah. Kalau ente nggak belajar, pasti ada ilmunya. Wa yutlu'uka ala makaidi syaitan wa ghururihi, dan tipu dayanya. Wa kaifiyati, dan bagaimana dan caranya, kaifiyati talbisihi, bagaimana dia menipu, talbisihi, menipu dah kita artikan. Ala ulama su, terhadap ulama-ulama yang su, yang jelek. Hatta, sehingga arradahum, dia menyebabkan para ulama-ulama su tersebut lima getillah, kepada murka Allah, wasakhatihi, dan marahnya. Haitsu akalud dunya biddin, ketika mereka memakan dunia dengan agama, menjual agama mereka agar dapat dunia. Wattakhadhu, dan mereka mengambil atau menjadikan ilmu tersebut dzari'atan, sebagai tameng atau sarana, wa wasilatan, dan sarana. Dzari'atan, tameng atau penjagaan mereka, wa wasilatan, dan sarana, ila akhdi amwalis salatin, untuk mengambil harta-hartanya para pemimpin-pemimpin. Atur dah bagaimana caranya biar dapat keluar dana. Ya Allah, dengan ilmumu fatwakan apa kek, bilang apa kek, biar keluar dana cair, kan lumayan. Ya, ada ilmunya nggak benar. Taib. Wa akli amwalil awqaf, dan untuk memakan amwal, harta-harta awqaf, yang wakaf. Wal yatama, dan orang-orang yatim. Wal masakin, dan miskin-miskin. Ya. Ila talabil jah wal manzila fi qulubil khalq wa tarruhum dzalik, dan memaksakan, dzalika, hal tersebut, ilal mura'ah, terhadap mura'ah, berbuat riak, mura'ah. Wal mumarah, dan berdebat. Wal munafasah, dan bersaing. Wal mubahah, dan saling sombong. Saya punya ini, saya bisa begini, saya berbuat begini, saya yang lebih hebat, saya yang lebih berjasa, saya yang lebih ini. Karena tujuan mereka tidak betul, karena ilmu yang diambil tidak betul. Nah, ini
Ini urusan agama semua nih omongannya. Kira-kira kalau kita praktekkan dengan ilmu yang ada sekarang gimana ini ceritanya? Mana ilmu nafi'nya kemana itu? Ilmu nafi' sekarang di mana? Hah? Hilang kemana? Hah? Ilmu nafi' di sekolahan? Ada ilmu nafi' sekolahan? Yang nambahin takut kepada Allah? Nambahin? Kef ini gimana? Harusnya walaupun adanya nizam, ada aturan sekolah, harusnya guru-gurunya dan orang-orang yang mengajarnya menanamkan bibit-bibit ini kepada orang-orang yang belajar. Takut kepada Allah, tahu daripada aibnya diri sendiri. Setelah dia ngasih pelajaran ini, ada di mana dia memberikan nasihat dan memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Hati-hati. Tujuan terhadap dunia itu bagaimana, memandang dunia itu bagaimana. Malah sekarang enggak diajarkan untuk cinta dunia, ya. Lupa akhirat, ya. Keluar dari sekolahan, mana akhirat? Nggak ada akhirat, emang nggak ada cerita akhirat sama sekali. Mana dunia? Itu yang dicari. Memang mau cari dunia, ya. Buktinya kalau nggak lulus nanti mau makan apa, kerja apa, iya kan? Selalu itu omongannya. Nanti kerja apa? Saya jadi kayak orang tua, nggak punya kerjaan apa-apa. Itu sekolah yang betul. Untuk apa? Untuk tahu aib dirimu, untuk tahu muamalat sama Allah, untuk takut sama Allah. Lah, ini omongan nggak ada sama sekali dalam benaknya, lah orang tuanya, wala si muridnya. Nah, ini beliau mengarahkan kita kepada ilmu tersebut. Ya, di waktu tersebut adalah waktu menuntut ilmu. Tapi nanti kalau seandainya tidak bisa, ya kita cari solusi. Nah, kita mengadakan majelis yang semacam ini, semacam seperti solusi juga. Ya, solusi, karena waktu kapan lagi kita? Pagi pada sibuk sekolah, yang lain ada sibuk kerja. Terus kapan lagi waktu? Walaupun sebenarnya waktu kayak gini udah waktu malam. Capek orang udah. Dari pagi ente kerja, ada yang belajar, ada yang sekolah, ada yang sibuk. Malam-malam udah tinggal akhir dari kemampuan untuk belajar ilmu nafi'. Ya Allah, insya Allah ada berkahnya. Nah, mudah-mudahan, gak apa-apa dah. Walaupun begitu sedikitnya juga banyak insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam.